Senang sekali bertemu kembali dengan penonton setia podcast Triple S yang ngobrol dengan santai tapi ada juga manfaatnya. Masih tetap bersama abang anda kita, Bang Purbanto Sinaga, dosen yang lucu tapi arif, arif tapi lucu. Ada juga aparat saya, Bung Irwan Siregar, tokoh muda yang memang punya banyak pemikiran. Jadi hari ini ada kerisauan yang mungkin tidak umum ini, agak lain tapi kerisauannya Pak Purbanto dan Bung Irwan soal PBB, bukan PBB organisasi Pak Pemuda Bersatu, bukan. itu bagus itu. Ini meskipun nggak muda lagi. Ini soal pajak dan bangunan. Ini pertama sebetulnya rumah itu kan kedaulatan paling hakiki bagi seseorang. Iya. Artinya banyak orang merasa itulah kemerdekaannya, disitulah tempat di mana dia paling merasa bebas, paling merasa jadi sebut. Kena pajak Pak. Oke lah, kalau naiknya pajak itu mungkin 10-20%, terong pun naiknya harganya, cabai pun naik. Tapi ini ada yang sampai berapa kali lipat katanya. Tiba-tiba kaget dia, rumah-rumah kok kau pula yang bikin pajak itu. Ini kayak mana nih Pak masalahnya? Itulah kalau kita mau mikir kerjaan pemerintah itu atau pemerintah daerah, kan ini kan udah urusan pemerintah daerah. Ya, seluruhnya sih. Sebelumnya kan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu, nggak ada masalah kan. Setelah dikembalikan ke daerah, dianggap tadi supaya tidak ada masalah, malah bermasalah kan. Karena mereka lupa tugas Pemda itu bukan mencari duit, tapi menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga rakyatnya gampang cari duit. Barulah dipajak dia pajak daerah dan retribusi daerah. Aku mungkin agak kasar, berarti minta di tes preman kan yang mutik saja. Itulah padahal pajak preman masih ada. Itu lebih berat kan. Jadi sebetulnya ya kalau pajak bumi bangunan untuk tempat tinggal yang tidak menghasilkan nggak perlu dipajak. Menurut saya kan yang artinya kau dari Republik ini dapat uang, bagilah yang kau dapat itu untuk pemerintah kan gitu, yang untuk kami pakai melayani kawan-kawanmu yang lain sama. Tapi kalau tidak menghasilkan, kan artinya ada dalam kalau di kampus kita ini ngomong agak tinggi lah ya. Kita dari atas artinya ada istilah tax rasio pajak. Itu perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan pendapatan negara itu, PDB-nya kan. Nah, kita memang tax ratio kita masih rendah. Artinya kisarannya 10,30 sekian persen. Masih lebih rendah dari Kamboja. Yang paling rendah itu ya Brunei. Masih 1, sekian persen. Tapi itu kan memang mereka negeri kaya. Ngapain rakyatnya dipajakin kan? Dan masih nggak sampai 1 juta. Nggak bisa jadi apanya. Tapi kembali ke PBB tadi, ya harusnya kan ada dasarnya. Ya kan, rasionya itu ada namanya toleransi pajak. Ada batas toleransi. Saya tidak akan komplain. Misalnya kalau bayar pajak 1 juta. Iya kan? Dinaikkan itu 10%, 1 juta 10%. Kenapa naik? Ada alasannya untuk mengimbangi inflasi. Mungkin toleransi saya. Tapi kalau tiba-tiba naik dari 3 juta, itu kan udah melebihi toleransi saya. Saya protes dong. Iya kan? Protes ya menunggak. Nah ancamannya apa kan gitu? Kenaikan sinamon aja nggak setinggi itu ya? Itu Irwan ya. Nah, harusnya kan legislatifnya yang ngomong sebagai perwakilan rakyat. Kan begitu. Republik ini bagus kalau legislatifnya bagus. Ini yang gawat. Legislatif pula yang bikin sosper. Masih tadi itu naik pajak ya. Itulah anomali bangsa. Jadi rakyat merasa ya. Ya kan dia mikir, kenapa dia yang repot? Mungkin ya kalau naik itu nanti honor klien pun naik kan kita mencari kehormatan klien. Akhirnya kan dia macam mana mikirin perutnya aja jadinya. Itu sakit waktu itu dia pula yang mendatangi rakyat pajak naik. Kalau nggak nanti nggak diurus berkas kalian, di Kepri pun nggak ditanya. Jadi tukang halo-halo penaikan pajak lah. Padahal itu sama aja Pak dengan tiba-tiba datang pemuda permohonan kok bayar sama itu.
Sebetulnya apa hubungannya kita minta surat keterangan ke kelurahan dengan surat hubungannya dengan PB? Iya. Makanya begini, kenapa biaya parkir di Kota Medan, retribusi parkir di Kota Medan misalnya, ya terlepas dari sekarang langganan parkir lah, hanya perbandingan saya dengan di kota tebing atau Siantar itu berbeda. Kan gitu, kan dilihat dari pendapatan masyarakat, PDRB-nya. Mana bisa, nanti belum kita lihat nanti, bisa-bisa nanti satu kabupaten atau satu kota, PDB-nya lebih mahal, meskipun PDRB-nya, pendapatan pemerintahnya itu lebih rendah dari daerah lain. Di daerah lain PDB-nya lebih rendah, padahal pendapatannya lebih tinggi. Berarti kan jadinya kebijakan, dulu orang kebijakan manajemen by objektif kan? Ini kan jadi MBKJ, manajemen by ketojida. Kita naikkanlah, berapa yang naik? Sekian lah, sekian. Itu kan namanya tidak berdasarkan kejadian di lapangan. Memang luar biasanya pencipta Thailand itu ini. Ada juga istilah baru yang ada di textbook. Ya kalau belum bisa mampu kan, ya namanya kebijakan itu apa sih? Pengertian kebijakan apa Pak? Padahal bijak sebetulnya kan berasal dari kebijaksanaan, wise. Ini kebijakan yang tidak bijak berarti ya. Iya. Dari semua unsur. Orang yang bijak, kan? Sebetulnya kebijakan itu policy itu kalau orang berilmu tinggi bilang kan, kebijakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar tujuan tercapai. Tujuan kita meningkatkan kesejahteraan rakyat di Pemda, ya kan? Kebijakan kita malah mengurangi kesejahteraan rakyat, berarti kan tak bisa. Ya kalau nggak mampu ya kembalikan aja ke pemerintah pusat. Kurang urusan daerah, ya kan? Kalau mau mikirin rakyat, mereka ini nampaknya terpaku pada satu parameter, naiknya PAD. Pendapatan masih beda, padahal itu bagus sebetulnya, tapi harus berdasar pada makin makmurnya masyarakat di situ, makin mudahnya orang mendapatkan segala macam fasilitas, makin tingginya tingkat kemakmuran, makin enak makanannya, kan wajar. Bukan sebetulnya bagus Belanda kalau kita panggil kayak gitu, paling jago menarik plastik itu Pak. Iya, pajak betul orang lah. udah kurus, Pajak sepeda pun ya kan? Pajak radio, dipajakin lagi kan? Dulu pajak anjing ada. Ini namanya merdeka, kulit penjajahnya aja yang berubah Pak. Dulu putih, sekarang sama dengan kita. Semangat mengisahnya tetap sama ya. Ya, jadi kalau dilihat sebetulnya semangat otonomi ini kan sesuatu yang bagus sebetulnya Pak. Betul. Iya, Artinya bagaimana biar lebih ada kedaulatan dalam tanda kutip, kemandirian daerah. Karena memang karakteristik tiap daerah itu kan tidak bisa kita samakan. Di Indonesia ini iklimnya beda-beda, tipikal masyarakat beda-beda, sehingga kau yang lebih paham, kau bikinlah kreativitas terus jadi. Karena IQ-nya yang merata tadi. Jadi macam raja-raja kecil. Ya itu tadi lah, makanya sebetulnya ya kita aja yang tidak konsisten. Artinya dimulai di awal kemerdekaan dulu, Jenderal TB Simatupang, iya kan, di bukunya itu yang di Bukit Bunaran, atau kita yang orang yang masih berutang, ya kan, dia katakan itu sengaja dia di TNI, di tentara itu tidak boleh ada raja-raja kecil, kan gitu, ya. Makanya dia reorganisasi lah dulu tentara ini kan, sehingga tidak ada raja-raja kecil kan dia jago. Nah kembali ke ketika kita reformasi, jadi menciptakan lagi raja-raja kecil. Itu 25 tahun kita ini jadi agak melebar. Setback jadi Tahun 2000 lah dulu mulai jalan lah reformasi ini ya. 1999 lah, ya kan mulainya ketika Gus Dur jadi presiden, 25 tahun. Sudah satu generasi dia kan, 25 tahun berjalan reformasi ini. Ya, sekarang kita lihatlah kemajuannya. Kan lamban, nggak sesuai dengan yang kita harapkan di daerah. Padahal yang mengurus kampungnya orang itu juga udah putra daerah. Dulu kan putra daerah terus. Nggak mungkin Marga Sinaga jadi bupati di Tanah Karo.
Misalnya kan, meskipun lebih pasti aku berbahasa Karo dari orang Karo kan gitu, tapi nggak putra daerah. Tapi sebetulnya ini bisa membuka hal yang lebih besar loh Pak. Ini agak serius lah dulu. Bahwa kita mulai melihat ada baiknya juga dulu sistem Orde Baru yang membuat kepala daerah ini berdasarkan kemampuan. Jadi tidak soal putra daerah dan sebagainya. Karena dia memang paham meritokrasi, paham menempatkan orang. Ini kan yang penting orang kampungku. Padahal semangatnya emang ada semangat preman itu lagi kan. Begini Bung. Belum lagi kalau cerita modalnya udah banyak. Begini Bung Toga, sekarang kan begini, orang pandainya yang tahu menilai siapa yang pandai. Kan begitu. Tidak kalah nih. Rakyat kita belum cukup pandai untuk memilih pemimpinnya yang pandai. Gitu. Yang pandai-pandaian banyak. Ada Nabi sudah pernah tahu untuk pergadisa. Betul. Jadi artinya ada yang lebih parah lagi. Madamu suatu piring kan, berdua nama atau Nabi. Itu nanti lebih parah lagi. Itu nanti penonton bisa baca di sini. Apa ya? Pengertian. Iya kan? Kan gitu kan. Madamu suatu piring. Berdua nama atau Nabi. Itu lebih parah lagi. Tapi itu tadi lah, kita kembali ke PBB tadi, pajak bangunan. Yang tanahnya lebar itu paling tidak kan petani. Iya kan. Artinya kalau perkebunan yang batas sekian hektar masih urusan pusat. Katanya. Di bawah sekian hektar saya nggak tahu nggak pastinya, itu udah urusan daerah. Tapi kalau petani kita, rata-rata petani kita kan kurang dari 2 hektar. Iya kan. Artinya mereka dipajakin itu. Ya bagi orang pajak di Spenda nggak terasa, tapi bagi petaninya kan terasa sekali. Artinya kalau jadi pemerintah itu nggak bisa menambah pendapatan masyarakat, jangan menambah pengeluaran masyarakat, itu yang bijak. Iya kan? Harusnya mengurangi pengeluaran dengan subsidi dia lah, subsidi pendidikan atau apa semua. Bukan malah membantu, malah memberatkan ya. Bukan mencarikan masalah, tapi menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Saya rasa kami tidak menawarkan keputusan apapun. Jadi yang kami sampaikan adalah kerisauan hati, terserah kepada penonton untuk menilai. Iya, jadi Pak, dengan segelumit persoalan yang ada mengenai pajak bumi dan bangunan ini, kan rasa-rasanya kan sangat membebankan rakyat. Ya kan? Ada semacam tidak sambungan antara pusat dan daerah. Pusat memberikan pajak, daerah juga dengan rakusnya juga mempajaki rakyatnya kan begitu. Sementara tadi disampaikan di sini pajak itu semacam urat nadi dari rakyat itu, kedaulatan dari rakyat. Jadi apa kira-kira solusi yang pas lah kita katakan dalam konteks kebijakan nantinya supaya kestabilan kesejahteraan itu bisa didapatkan, tidak membebani rakyat lagi. Perlu dievaluasi kembali, dievaluasi ulang lagi kebijakan menyerahkan urusan PBB ini ke daerah. Ya. Karena kalau ke daerah aja dia akan membuat kebijakan berdasarkan kacamata kuda. Tidak ada perbandingannya dengan daerah-daerah lain. Ya. Serahkanlah dia kembali ke pusat sehingga pusat bisa membuat pemetaan. Ya. Karena dulunya kabarnya ada pemetaan. Daerah itu ada membedakan antara daerah pedesaan dengan perkotaan. Ada zonasinya yang tarifnya tentu berbeda-beda. Treatment setiap daerah pasti akan berbeda. Antara satu daerah dengan daerah lain juga daerah perkotaan. Kalau Medan tentu nggak bisa lah kita samakan dengan kota Gunung Kidul. Iya kan? Nah nanti ada pula umatnya kota Gunung Kidul, PBB-nya bisa lebih tinggi, mengimbangi kota Medan pula, sama-sama kotanya. Iya kan? Sana wali kota, sini wali kota kan nggak bisa. Makanya dievaluasi kembali lah. Kalau kita kan memang semua dasarnya untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Betul. Ya. Kembalikan aja ke Kementerian Keuangan. Jadi mereka bisa, kan mereka sudah punya pola. Kalau polanya bagus dulu ngapain diganti? Ya sudah itu aja. Toh nanti namanya pajak kan memang sama aja, mau disebut pajak daerah, pajak pusat ya sama aja. Pajak pusat itu juga kan ada bagian daerah. Ketika dikelola daerah kan ada bagian daerah juga. Iya kan?
Ya paling-paling insentif di sepedanya berkurang kalau di sepedanya. Kan itu aja jadinya. Saya kira itulah kita evaluasi ulang, kembalikan aja lah ke Kementerian Keuangan seperti dulu. Saya kira itu. Ya, baik. Jadi saya kira dari beberapa hal yang muncul itu, pertama kita harus pahami, kembalikanlah hakikat pajak itu sebagai bagian dari pertanda kemakmuran. Jadi artinya dari yang dihasilkan orang lah pula ditarik pajaknya. Ini kalau tempat bernaung dari panas dan hujan, makin digas pajak itu kan sudah pelanggaran HAM juga sebetulnya itu Pak. Ya kan? Dipaksakan ukurannya semua. Nah, kemudian juga tadi sangat mengemuka bahwa sebaiknya dikembalikanlah kepada Kemenkeu, kepada pusat agar mereka yang lebih tahu pemetaan, monitor kesesuaian, pemantasan sehingga orang yang memang gemuk agak gemuk lah ditarik pajaknya. Nah, yang kurus ya, jangankan ditarik pajak, justru harus kita suntik dia biar ada di Biar tak salting. baru namanya negara yang berkeadilan. Pajak yang berkeadilan. Ya, begitu ya kira-kira yang saya sampaikan, bagaimana kita ke depannya agar pajak tidak dirasakan sebagai beban, tetapi cara kita untuk saling mendistribusikan Subsidi sesuai dengan asas negara kita, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Salam. Salam.